Disinilah kelirunya. Apabila saudara-saudara negara tetangga yang Anda maksud sebagai bahasa Melayu Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang dituturkan dari Sabang sampai Merauke, maka Anda keliru. Yang dituturkan oleh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah bahasa Indonesia, tidak ada embel-embel Melayunya. Namun apabila yang Anda maksud bahasa Melayu Indonesia adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang dituturkan oleh suku Melayu yang merupakan salah satu suku dari sekian ribu suku yang ada di Indonesia, yang mendiami wilayah Riau Kepulauan, Riau, Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, maka Anda tepat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, jumpa lagi teman-teman. Video kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Ya, sebelum kita mengulas lebih jauh, eh, saya ingin bercerita sedikit mengenai apa yang saya amati beberapa hari belakangan ini. Saya menemukan ada perdebatan atau saya lebih senang menyebutnya dialog antara warganet Indonesia dengan warganet negara tetangga perihal bahasa Indonesia. Nah, hal ini bermula dari adanya pelabelan ya dari warganet negara tetangga menyebut bahwa bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia itu adalah bahasa Melayu Indonesia. Nah, istilah ini sontak kemudian mendapatkan respon dari warganet Indonesia bahwa kami menggunakan bahasa Indonesia, tidak ada embel-embel Melayunya. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini disebabkan oleh pendidikan yang berbeda. Pendidikan di negara tetangga dengan di negara Indonesia berbeda mengenai bahasa. Ya, baik, mari kita mulai. Apa sebenarnya yang diajarkan, yang dipahami oleh warga negara Indonesia mengenai bahasa Indonesia? Kami sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, tidak pernah memungkiri, tidak pernah menafikan bahwa bahasa Indonesia berakar daripada bahasa Melayu. Ya, lalu kemudian mengapa sampai warga negara Indonesia menolak? Ada yang menolak, mungkin juga ada yang tidak menolak ya, tapi sepanjang yang saya lihat itu dominan menolak istilah pelabelan bahasa Melayu Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Sejak Indonesia belum merdeka pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, pemuda-pemuda Indonesia, representatif pemuda-pemuda Indonesia dari wilayah timur, tengah, barat yang kita kenal Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera dan Jong-Jong yang lain telah mengikrarkan, telah mengambil sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada butir 3 jelas. Di situ berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Sehingga sebagai warga negara Indonesia atau apalagi yang masih muda-muda, yang jiwa nasionalismenya berkobar-kobar, yang mencintai negara ini, itu para leluhur kami telah mengambil sumpah, telah mengangkat sumpah bahwa bahasa negara, bahasa nasional kami, bahasa bangsa kami itu adalah bahasa Indonesia dan kami menjunjung tinggi bahasa tersebut sehingga ketika ada yang mengusiknya bahkan
memberikan label-label tambahan, eee, rakyat Indonesia itu langsung terusik, ya, langsung terusik. Lalu, bagaimana dengan, pihak lain tadi, warganet dari, negara tetangga? Mengapa sampai menyebut bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu Indonesia? Karena pendidikan yang mereka dapatkan, mohon maaf kalau saya keliru, di sana mereka melihat bahwa bahasa Melayu yang tersebar di wilayah Nusantara ini memiliki varian-varian, memiliki dialek-dialek. Ada bahasa Melayu Malaysia yang dituturkan warga negara Malaysia, ada bahasa Melayu Singapura yang dituturkan oleh warga negara Singapura, orang-orang Melayu di Singapura, ada bahasa Melayu Brunei Darussalam yang dituturkan oleh warga Brunei Darussalam, ada bahasa Melayu Thailand, khususnya Thailand bagian selatan yang dituturkan oleh warga Thailand di sana, dan ada bahasa Melayu Indonesia yang dituturkan oleh warga negara Indonesia. Bagi kami, rakyat Indonesia, disinilah kelirunya. Apabila saudara-saudara negara tetangga yang Anda maksud sebagai bahasa Melayu Indonesia itu adalah bahasa Indonesia yang dituturkan dari Sabang sampai Merauke, maka Anda keliru. Yang dituturkan oleh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah bahasa Indonesia, tidak ada embel-embel Melayunya. Namun apabila yang Anda maksud bahasa Melayu Indonesia adalah bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yang dituturkan oleh suku Melayu yang merupakan salah satu suku dari sekian ribu suku yang ada di Indonesia, yang mendiami wilayah Riau Kepulauan, Riau, Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, maka Anda tepat. Warganet Indonesia tidak akan marah apabila yang Anda maksud itu adalah yang Anda maksud seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kira-kira sampai di sini, setidaknya kita sudah memiliki gambaran yang umum. Untuk lebih detailnya kita bisa membaca berbagai referensi lebih banyak lagi agar kita mengetahui, memahami masing-masing sudut pandang dari negara kita masing-masing terhadap bahasa. Ya, teman-teman, sekarang mari kita bahas bagaimana bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu ini menjadi bahasa kebangsaan. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional tentu tidak terlepas dari peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah salah satu dari sekian banyak rangkaian sejarah sehingga terbentuk bangsa Indonesia yang memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ya, baiklah teman-teman, apabila kita membicarakan hal ini, bahasa Melayu menjadi bahasa nasional atau bahasa kebangsaan Indonesia, maka ada dua sudut pandang yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah sudut pandang sejarah, yang kedua adalah sudut pandang linguistik. Nah, adapun dari sudut pandang sejarah, bahwa bahasa Melayu telah digunakan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Hindia Belanda, hingga upaya-upaya pra kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa terjadi Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu bahasa Melayu ini telah banyak digunakan oleh para pejuang, para pejuang-pejuang kemerdekaan melalui berbagai macam media berbahasa Melayu kala itu, hingga akhirnya terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang di situ pada butir ketiga berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, hingga masuk
kepada fase kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, lalu bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang dari mana? Kita ketahui bahwa bahasa Melayu itu tersebar di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Malaya, Semenanjung Malaya. Nah, adapun bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu dari Kepulauan Riau atau dari Kepulauan Riau. Itulah awal mula bahasa Indonesia. Nah, namun dalam perkembangannya setelah dinamai sebagai bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia tersebut menjadi istilah yang netral, ya, menjadi istilah yang netral. Artinya semua suku di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki bahasa tersebut, sehingga adapun bahasa-bahasa daerahnya masing-masing bisa memberikan sumbangan, bisa berkontribusi terhadap pengayaan bahasa Indonesia. Nah, melalui pemetaan yang dilakukan oleh Badan Bahasa, ditemukan bahwa di wilayah Indonesia ini terdapat 718 bahasa daerah dari 2.560 daerah yang diamati. Nah, hal ini masih akan bertambah lagi karena di wilayah Maluku dan Papua belum diidentifikasi secara keseluruhan. Nah, apabila kita lihat sebaran bahasa daerah yang ada di Indonesia, maka di Sumatera sendiri terdapat 26 bahasa daerah. Jawa Bali ada di Jawa dan Bali itu ada 10 bahasa daerah, Kalimantan 58, Sulawesi 62, Papua 428, Nusa Tenggara Barat 11, Nusa Tenggara Timur 72, Maluku ada 80. Nah, dengan begitu banyaknya bahasa daerah yang kemudian berkontribusi kepada bahasa Indonesia, berkonsekuensi kepada peningkatan lema dalam bahasa Indonesia yang semula pertama kali KBBI dibuat, saat itu hanya ada 60 ribu lebih lema. Nah, sekarang telah mencapai 100 ribu lebih lema. Nah, tentu hal ini berkat kontribusi dari bahasa-bahasa daerah maupun bahasa-bahasa asing, sehingga apabila kita lihat kosakata lema dalam bahasa Indonesia itu, maka di dalamnya itu sudah terdapat tentunya ada bahasa Melayu yang merupakan akarnya, lalu kosakata atau lema bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Tolaki, Wolio, Muna, Bugis, Hoti, Biak, dan seterusnya ratusan bahasa daerah di Indonesia itu memberikan kontribusi terhadap pengayaan kosakata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menyerap bahasa-bahasa asing atau istilah-istilah dalam bahasa asing seperti dari Belanda, Inggris, Arab, Mandarin, Korea, Jepang, dan lain-lain. Nah, teman-teman, dari sekian proses perkembangan bahasa Indonesia itu, maka peranan atau kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa,
alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, demikian teman-teman pembahasan kita mengenai peranan atau kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sampai jumpa.